Ceritanya dimulai setelah 7 tahun ngendon di penjara. Seorang penjudi asal Inggris bernama Jake Green akhirnya bebas juga. 2 tahun setelah bebas, Jake ngajak saudaranya, Billy, buat main ke kasino milik bos kriminal terkenal, Dorothy Macha. Tujuannya bukan buat cari hiburan. Mereka mau nagih utang. Walau bodyguardnya udah bilang, jangan ajak dia main, bos. Macha tetap maksa Jake ikut ke permainan privat. Pas mau naik ke lantai 20, Jake sempat ragu naik lift karena dia punya fobia ruang sempit. Tapi pas diingetin kalau alternatifnya naik tangga 20 lantai, dia langsung sadar. Oke deh, gue lawan fobia aja. Di meja judi, Jake awalnya sengaja kalah taruhan chip biar Macha merasa aman dan ngeremehin dia. Tapi begitu taruhan berikutnya, Jake menang dan mereka langsung kabur bawa duit. Misi berhasil. Sementara, saat lagi santai-santai kabur, muncul orang misterius bernama Zack. Dia kasih peringatan. Lu dalam bahaya bro, nih ambil kartu nama gue. Jake pengen turun lewat tangga, tapi belum sempet turun satu anak tangga. Dia pingsan. Ternyata kartu itu isinya tulisan naik lift. Serem ya. Jake masuk rumah sakit. Dokter bilang, gak ada yang aneh, pulang aja, tunggu hasil tes darah. Billy pulang ke rumah sendiri. Jake balik juga, kali ini bawa bodyguard. Sayangnya, semua bodyguard Jake ditembakin habis-habisan pas mereka sampai. Jake selamat gara-gara dia nemu kartu di lantai bertuliskan, ambil ini. Pas dia jongkok ngambil, peluru lewat di atas kepala. Selamat secara ajaib. Dia coba kabur naik mobil. Sopirnya juga kena tembak. Untungnya, Zack muncul lagi kayak superhero dadakan dan nyelamatin dia. Sementara itu, si pembunuh bayaran sorter yang disewa Macha bingung berat. Aku tuh nggak pernah meleset. Ini pasti ada yang bocorin infonya ke Jake. Zack lalu bawa Jake ketemu partnernya, Avi, yang entah gimana udah pegang rekam medis Jake. Hasilnya, Jake kena penyakit langka dan katanya cuma punya 3 hari buat hidup. Waduh, Zack dan Api nawarin perlindungan dengan 2 syarat. Satu, Jake harus kasih semua uangnya ke mereka dua. Jake harus nurut, jawab semua pertanyaan, dan ikut semua permintaan. Jake mikir keras. Dia cabut diam-diam. Masih yakin ini semua jebakan Batman. Tapi hasil lab dari rumah sakit pun sama. Jake tetap curiga, jadi dia cari opini ketiga ke dokter pribadi. Dan hasilnya sama juga. Waduh, makin serem. Setelah sempat ngancem dokternya pakai pistol buat meyakinkan itu bukan konspirasi, akhirnya Jake menyerah. Dia tarik semua uangnya dan balik ke Zack dan Avi buat deal. Di mobil Avi ngasih info. Mereka itu rentenir dan duit Jake akan dipakai buat minjemin ke orang lain. Mereka mampir ke klien pertama, terus Avi nanya, ceritain dong soal lu dan si Macha itu. Nah, disinilah cerita masa lalu Jake dibongkar. Dulu, Macha punya 3 anak buah bego yang dijuluki 3 Edi. Mereka butuh pemain kartu buat game gede dan maksa Jake buat gantiin pemain lama. Jake nggak mau, tapi karena keluarganya diancam. Ya udah, dia ikut. Pas main, pemain lain malah ngeledek ibu Jake. Jake yang sabar ternyata ada batasnya. Langsung ngamuk dan nembak. Lampu mati, duit hilang. Terus tahu-tahu nama Jake muncul di polisi. Jake ditangkap tapi nggak buka mulut soal Macha karena keluarganya diancam. Sayangnya, dalam prosesnya ipar Jake meninggal saat coba melindungi anaknya. Jake masuk penjara selama 7 tahun. Dan selama itu, 3 Edi tadi bikin ulah. Yang akhirnya bikin Macha, bikin mereka jadi beton. Iya, literally. Dituang semen, tamat riwayat. Setelah keliling nganterin duit talangan ke berbagai klien, Zack akhirnya nyuruh Jake buat nginep di motel. Sementara itu, si bos mafia kita, Macha, lagi sibuk naikin level. Dia ngajak tangan kanannya, Paul, buat ngelobi bos super gede di dunia kriminal, yaitu si misterius Sam Gold. Tapi nih ya, Sam Gold ini anti sosial kelas berat.
nggak nerima tamu, nggak suka eksis, apalagi kasih kesempatan kedua. Jadi yang datang ke pertemuan itu cuman asistennya, Lily Walker, yang gayanya dingin tapi tegas. Dia setuju buat bantu transaksi barang haram, alias bubuk ajaib. Tapi ngingetin, jangan main-main ya, bos gue nggak suka keributan. Beberapa waktu kemudian, Jake kasih duit lagi ke Zack dan Avi. Mungkin udah mulai langganan ya. Di sela main catur sama Avi, mereka ngobrol soal masa lalu Jake di penjara. Ternyata pas masuk bui, Jake dikasih dua pilihan. 14 tahun di penjara biasa atau 7 tahun solitary confinement alias sendirian di kamar sempit. Jake pilih opsi kedua karena ya sekalian latihan meditasi kali ya. Di sel sebelah ada dua orang, satu master catur, satu lagi penipu ulung. Gak pernah ngobrol langsung, tapi mereka komunikasi lewat tulisan di buku perpustakaan. Keren kan? Jadi kayak chatting zaman kuno. Selama 5 tahun, mereka saling tukar pesan, dan dari situ Jake belajar formula rahasia buat menangin segala permainan, baik judi maupun hidup. Keduanya sempat janji ngajak Jake kabur dari penjara, tapi pas kabur beneran, mereka ninggalin Jake begitu aja. Dan pas Jake bebas 2 tahun kemudian, dia sadar. Duitnya raib dibawa mereka berdua. Yang tersisa cuma secarik kertas yang bunyinya, lu cuma bisa makin pinter kalau lawan orang yang lebih pinter. Mantep. Motivasi atau penghinaan tuh. Tapi dari situ, Jake mulai pakai formula tadi buat menang besar di kasino-kasino. Jadi makin tajir. Hari-hari pun berlalu dan Jake masih terus kerja bareng Zack dan Avi kasih pinjaman ke orang-orang. Tapi dia nggak tega buat ngancem atau nyakitin orang yang sebenarnya cuma butuh bantuan. Sementara itu, Zack dan Avi malah sibuk ngikatin dinding ke truk buat nembus tembok. Kayak adegan di kartun Tom dan Jerry. Ternyata, di balik tembok itu ada brankas penuh bubuk pesanan Macha. Brankasnya berhasil dicomot. Macha ngamuk, jelas. Dia nyuruh Paul cari solusi. Paul pun nego ke mafia saingan, si bos triad, Lord John. Lord John setuju bantu, tapi harganya Sultan Mode On. Sementara itu, Jake dan geng plus kru ngumpet-ngumpet nyusup ke hotel tempat transaksi. Mereka bor tembok, semprotin gas tidur ke dua kubu, Macha and Triad, terus nyolong duit dan bubuknya sekaligus. Lebih gokilnya lagi, mereka ngatur supaya dua kubu itu saling nyalahin. Mastermind mode activated. Suatu malam Jake ditelepon Billy. Katanya dia udah nyari tahu soal Zack dan Avi. Dan hasilnya Sam Gold aja ogah nyentuh mereka. Artinya mereka tuh lebih serem dari bos segala bos. Jake diminta cabut, tapi dia keras kepala dan lanjut kerja. Pas lagi di tempat klien, Jake disuruh ngancem orang, tapi dia malah pengen nembak Avi. Sayangnya, atau untungnya, pistolnya kosong. Api cuma geleng-geleng sambil ngehajar dia pingsan. Jake bangun beberapa jam kemudian di motel dan dapet telepon. Selamat ya, lo udah hidup sampai hari ketiga. Cek ke dokter deh. Jake pun periksa lagi ke dokter dan ternyata hasil awalnya salah. Dia nggak sakit apa-apa. Dia panik, nelpon Avi buat nanya, tapi Avi cuma jawab, sabar bro, tunggu aja. Di sisi lain, Paul mulai nyusun puzzle. Nama Jake terus muncul di setiap kekacauan yang terjadi. Macha akhirnya mutusin. Udah, beresin aja dia. Jake balik ke motel dan Zack serta Avi udah nunggu sambil bilang, di dalam tuh, anak buah Macha nunggu. Mending cabut. Jake lari dan beneran dikejar. Tapi, salah satu anak buah Macha malah kepleset dan nembak dirinya sendiri. Temen-temennya kira Jake yang bunuh. Jadi makin kacau. Jake balik ke kantor Avi dan Zack. Di sana, akhirnya mereka buka kartu. Kami tahu lu belum jujur sepenuhnya tentang masa lalu lu sama 3 Edi itu. Ternyata, waktu Jake keluar penjara, 3 Edi tadi udah nunggu buat ngebunuh dia. Tapi Jake nego. Dia janji bakal kasih mereka 3% dari tiap pinjaman yang dia kasih.
Awalnya satu Eddie doang yang setuju, tapi karena Jake beneran bayar, lama-lama semuanya ikut. Malah minta naik jadi 4%. Tapi sebenarnya Jake cuma muter duit antar Eddie. Satu dibayar dari yang lain, kayak ponzi lokal. Sampai akhirnya duitnya habis, dan mereka minjem ke Macha. Dari situlah Macha jadi penasaran sama si jenius misterius ini. Dan semua kekacauan itu, ujung-ujungnya balik ke Jake. Nah, gengs, setelah semua drama dan kekacauan sebelumnya, Jake mutusin buat liburan. Yap, dia ngajak kakaknya sama keponakannya healing. Mungkin butuh istirahat dari dunia gelap penuh jebakan. Tapi timingnya agak ngenes. Karena pas dia pergi, itulah si Macha ngelibas habis para Eddie. Gara-gara mereka gagal bayar utang. Sementara itu, Macha lagi makan fancy-fancy di restoran mahal. Lagi nikmatin steak. Tiba-tiba anak buahnya datang dan ngasih kabar. Jake kabur, bos. Macha langsung panik, tapi belum sempet ngunyah abis. Sorter, tangan kanan paling setia, ngeh kalau si pacarnya Lord John lagi nyamar jadi pelayan. Dia langsung nembak. Tapi karena nembaknya ngasal, kayaknya belum sarapan, dia cuma melukai, bukan ngebunuh. Sebelum tewas, si cewek malah sempet-sempetnya nembak jari Macha sampai copot. Ngilu tapi elegan ya. Setelah itu, Sorter dikirim ke markas Lord John buat beresin semuanya. Gaya Rambo tapi agak murung. Sementara itu, Jake masih asik main golf di atas atap bareng Avi dan Zack. Gaya hidup aneh tapi mahal. Di sana, mereka buka rahasia besar. Sam Gold itu gak ada. Yep, dia cuma simbol. Wujud dari ego dan keserakahan. Semua yang takut sama dia itu karena mereka percaya dia beneran berkuasa. Padahal, gak ada yang pernah lihat dia. Avi bilang kalau Jake mau bebas, dia harus ngubah aturan main dan berhenti nurutin ego. Langsung sadar tuh Jake. Dia tarik semua duitnya dari bank, terus donasiin semuanya. Yes, semua. Abis itu, dia nyelonong masuk ke kamar Macha dan sambil ngelawan suara-suara ego di kepalanya. Dia minta maaf ke Macha karena pernah ngeprank dia soal duit dan bahkan ngaku Macha itu bos yang lebih hebat. Biar lebih dramatis, dia bilang udah donasi atas nama Macha. Terus cabut. Keren, ikhlas, tapi mind blowing. Nah, karena dulu trauma naik lift, Jake pun nekat hadapin ketakutannya. Naik lift ke lantai 13. Dan kayak film horor, liftnya mogok. Di situ dia kena serangan panik tapi akhirnya bisa tenang setelah ngobrol sama dirinya sendiri. Versi egonya. Dia tolak ajakan ego buat main terus di permainan ini. Dan akhirnya keluar dari lift sebagai orang baru. Pas sampai bawah, siapa yang nunggu? Yap, Macha. Bawa pistol, muka tegang, ego lagi ngamuk-ngamuk di kepala. Tapi Jack santai aja. Dia jalan lewat depan Macha, kayak orang lagi lihat diskon di minimarket. Macha cuma bisa bengong terus nangis. Karena buat orang kayak dia, gak ditakutin itu penghinaan terbesar. Besok paginya, Paul ngasih tumpukan koran ke Macha. Di situ, nama Macha di mana-mana. Ternyata Jake gak bohong. Dia beneran donasi atas nama Macha. Sekarang orang-orang kira Macha itu bos mafia dermawan. Macha senyum-senyum, bangga. Tapi itu gak bertahan lama. Karena Paul juga ngasih kabar tambahan. Jake bawa kabur bubuk itu. Plot twistnya belum selesai, gengs. Paul, Sorter, dan geng Macha langsung ke rumah Billy. Billy sempet-sempetnya ngumpetin anaknya di lemari karena sadar salah satu bodyguardnya berkhianat. Akhirnya dia ketangkep juga. Dan mulai deh. Interogasi dengan cara tidak ramah. Sorter mulai ngerasa nggak nyaman, apalagi pas mereka nyuruh anak kecil itu keluar dari lemari karena ketahuan nangis. Di situ, Sorter bilang, cukup. Dia lawan egonya sendiri, terus mulai ngebantai rekan-rekannya satu-satu. Tapi elegan, kayak ninja. Sayangnya, dia bikin kesalahan terakhir dan ikut tewas. Nggak lama, Lily datang ke kantor Macha, bawa bunga karangan. Katanya, itu kiriman dari Sam Gold. Yang jelas nggak seneng lihat nama Macha nampang di media. Macha dibikin panik lagi, karena Lily bilang, waktu lo udah habis dan nggak ada kesempatan kedua. Sementara itu, Avi dan Zack ngajak Jake bawa bubuk itu ke kasino Macha. Di sana, Avi akhirnya ngalahin Jake main catur, sambil ngaku bahwa dia dan Zack itu, dua orang di sel sebelah Jake dulu. Mereka emang selalu pengen bantu Jake kabur, tapi Jake-nya yang belum siap ninggalin egonya. Dan ya, kalimat terakhir itu bikin kita mikir, jangan-jangan mereka tuh cuma bagian dari imajinasi Jake. Tapi belum sempet Jake merenung, bodyguard datang dan nyeret dia ke ruangan Macha. Di sana Macha udah nunggu, sambil megang pistol dan bawa keponakannya Jake. Jake lempar tas bubuk ke lantai, terus pelan-pelan bilang ke si keponakan, semua bakal baik-baik aja. Macha makin murka.
Gimana bisa orang tetap tenang padahal pistol udah ngarah ke anak kecil? Suara-suara di kepala Macha makin kenceng. Dan akhirnya, dia narik pelatuk ke arah dirinya sendiri. Karena dalam pikirannya, orang kayak Jake cuma bisa kalah kalau dia udah mati. Gitu, gengs. Makin jelas ya bahwa cerita ini bukan soal jagoan lawan penjahat biasa. Ini soal perang batin, ego, dan gimana kita bisa bebas dari permainan yang kita buat sendiri.